kembali bersama saya dalam acara Tips and Tricks bersama Mary Kristi di part 11. Dan pada hari ini kita membahas tentang sebuah kasus, yaitu seorang karyawan yang lemburnya sudah mencapai 200 jam selama 2 bulan terakhir. Dan pada kenyataannya bahwa perusahaan hanya membayar sebanyak 170 jam. Ini kita kedatangan seorang pakar industrial relation, yaitu Bapak Kenneth Moore Gabriel SHMM. Senang nih ada bisa ditanya-tanya ya kan? Dibayar tapi jangan ditanya doang. Tenang Om. Tenang lah. Jika ada teman-teman yang membutuhkan jasa lawyer untuk konsultasi maupun bipartit, tripartit maupun pengadilan, silakan hubungi kontak berikut di bawah marykristi@gmail.com atau kalian bisa komen. Semoga Om Kenny memantau komen kalian. Bolehkah Bapak membantu saran dan pendapat dari segala aspek baik kepada karyawan ini maupun sisi perusahaannya, Pak Kenneth? Mengenai lembur itu sendiri sebenarnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 2003 diatur. Ya, kalau tidak salah itu dari pasal 77, 78, 79. Kepmennya sendiri, Kepmen 102 2004 juga mengatur mengenai ketentuan kerja lembur dan upah kerja lembur. Nah, pertanyaan tadi 200 jam dalam 1 bulan. 1 orang, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sementara beban kerja sebulan hanya 173 jam. Kita lihat dari dasar hukumnya. Dasar hukumnya mengatakan bahwa apa itu lembur sih? Lembur itu kan adalah kerja melebihi 40 jam seminggu, namun tidak otomatisasi. Pertama, adanya perintah kerja lembur. Yang kedua, adanya persetujuan dari pekerja. 2 syarat ini adalah syarat kumulatif, bukan pilih salah satu atau alternatif. Dalam Kepmen 102 itu sendiri juga mengatur ketentuan mengenai waktu kerja lembur. Dan undang-undang juga mengadop itu. Waktu kerja lembur itu maksimal 3 jam 1 hari dan 14 jam 1 minggu. Ditambah dengan diberikan makanan senilai 1.400 kalori dalam bentuk makanan. Susah ya. Mudah-mudahan jawabannya gampang atau pertanyaannya susah, jawabnya sulit nih. Yang mana nih? Agak bingung juga nih. Yang jawabnya cocok. Yang jawabnya cocok. Yes. Karena saya pertama agak shock dengan angka 200 jam 1 bulan. Betul. Sementara beban kerja atau jam kerja dalam 1 bulan itu 173 jam. Means kalau di total 373 jam. Ini udah mempekerjakan 2 orang lebih 30, kalau lebih 30 jam lah 1 bulan. Luar biasa, ya kan? Menjawab, saya mulai dengan apa itu lembur. Lembur itu adalah kelebihan jam kerja dalam 1 minggu, which is adalah 40 jam maksimal. Namun apakah otomatis orang yang kerjanya lebih dari 40 jam itu langsung dapat mengklaim atau dapat dikatakan sebagai kerja lembur sehingga mendapatkan bayaran upah kerja lembur? Kan pertanyaannya itu kan, ya kan? Lembur menurut Undang-Undang 13 ya, dan Kepmen 102 2004 ya, normalnya adalah 3 jam 1 hari dan 14 jam 1 minggu di luar dari istirahat mingguan pekerja tersebut. Kalau 14 jam 1 minggu, kalau dalam 1 minggu 1 bulan itu ada 4 minggu, kurang lebih adalah sekitar 56 jam. Kalau matematika saya nggak salah. Kalau kalian saya jarang salah. Kurang-kurangan sama bagi-bagian saya selalu salah masalahnya gitu. Ya kan? Nah, atau kita bulatkanlah, katakanlah let's say 60 jam dalam 1 bulan. Pertanyaannya 200 jam, PKB-nya mengatur 170 jam. Wah, luar biasa. Dan yang 170 jamnya dibayar, 30 jamnya nggak dibayar. Adanya perintah
dan adanya persetujuan dari pekerja merupakan syarat kumulatif untuk seseorang dapat dikatakan kerja lembur. Tanpa adanya persetujuan dari pekerja ataupun tanpa adanya perintah dari pengusaha atau atasan, tidak bisa dikatakan kerja lembur. Pertanyaan tadi adalah kenapa nggak dibayar? Justru saya bertanya balik, kenapa lemburnya sampai 200 jam? Kalau lemburnya 200 jam, kenapa nggak ditambah satu orang lagi 173 jam juga kok 1 bulan? Masalah nantinya. Yang 200 jam aja masalah. PKB mengatur 170 jam juga bagi saya pertanyaan nih. Kalau 3 jam aja dikasih 3 jam lembur, dikasih 1400 kalori, kalau 200 jam berapa kalori yang mau dikasih? Satu sisi pekerja dapat mempertanyakan kenapa lembur saya sampai 200 jam. Kedua, dia akan mempertanyakan kenapa lembur saya tidak dibayar yang 30 jamnya, cuma dibayar 170 jam. Ya kan? 30 jamnya yang jadi masalah. Kalau dilihat dari sini masalahnya adalah 30 jam, 170 jamnya nggak masalah bagi pekerja. Mudah-mudahan bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama. 238 jam satu hari atau 7 jam satu hari itu means adalah 6 hari kerja atau 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kalau 373 jam satu hari, Anda punya kalkulator di sini. Satu hari sekitar berapa jam ya? 18 jam. 18 jam satu hari. Kalau dibagi berapa? Dibagi 21 atau dibagi 25 tuh? Kalau 52 kan dibaginya 21. Kalau 61 kan dibagi 25. 373. Ya. 373 jam satu bulan. Dibagi 21, katakanlah 52 polanya. 18 ya. Kurang lebih 18 jam satu hari. 18 jam satu hari 24 jam. Pergi dari rumah 2 jam. Pulang kantor 2 jam. 18, 20. Jadi tidurnya 2 jam, nggak makan loh dia loh. Sebentar Om, kebetulan dia tinggal di dekat kantor. Oke. Taruhlah 1 menit, 2 menit lah. Datang 1 menit, pulang 1 menit. Iya. Tapi datangnya kan kewajiban ya. Pulangnya juga memang karena setelah selesai kewajiban ya. Bukan jalangkung kan. Datang nggak diantar, Pulang tak datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu ya. Oke. Saya menjawab dari sisi pekerja. Adalah hak yang 30 jamnya untuk dibayarkan. Kalau memang tidak dibayarkan, diperselisihkan. Mutlak. Bagaimana caranya Om agar dia bisa mempertanyakan cara terbaik? Kita abaikan dulu 170 jamnya ya. Kita hanya mempermasalahkan yang 30 jam lebihnya aja ya. Kita menganggap bahwa 170 jamnya sudah disepakati dalam PKB. Itu pun seharusnya bisa dipertanyakan. Boleh gak sih 170 jam lembur? Tapi kita keluarkan dulu masalah 30 jamnya yang akan kita perselisihkan karena tidak dibayar. Ya. Pertama mempertanyakan apakah dia pertama 2 syarat tadi. Lemburnya itu benar-benar lembur, gak ada perintah dari atasan, ada persetujuan dari karyawan. Kita anggap adalah kumulatif dipenuhi. 1. Berarti 30 jam ini dipertanyakan, tolong dibayar. Kalau nggak dibayar mau nggak mau dipartitkan, dipanggil, hey perusahaan, kenapa tidak membayar upah lembur saya yang 30 jamnya ini? Saya sudah melaksanakan kewajiban loh. Jadi tolong dong kasih hak saya. Kalau perusahaan nggak mau dipartit kita anggap gagal, langsung lari ke tingkat suku dinas tenaga kerja tingkat kabupaten atau kota untuk dilaksanakan. Biasanya paling simpel lah mediasi. Kalau masih nggak mau juga ke pengadilan hubungan industrial tempat di mana wilayah buruh bekerja. Buruh, saya nggak cadel sih sebenarnya. Buruh atau pekerja bekerja. Nggak mempan lagi Mahkamah Agung. Dan saya yakin kalau kebenaran materialnya sih seharusnya pekerja dibayarkan biar pengusahanya nggak panjang kali lebar sama dengan luas. Kosnya keluar, ujung-ujungnya bayar. Sewa lawyer nggak sewa lawyer, hasilnya liar kan gitu, liar gitu kan. Karena bayar-bayar juga ujungnya. Oke. Om, ada ketakutan dari pekerja bahwa ketika dia mencoba mempertanyakan maka dia akan dibuat tidak nyaman sehingga harus kehilangan pekerjaannya. Bagaimana tanggapan Om? Oke. Malah lebih seru lagi tuh.
udah nagih lemburnya, sekarang nagih haknya. Hak apa? Hak atas pemutusan hubungan kerja yang memang kalau memang pengusaha melakukan itu. Jadi ada dua perselisihan. Pertama lemburnya perselisihan hak, masalah terminasinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ya tinggal hitung-hitungan aja gitu loh. Hitung-hitungannya berapa tahun nih masa kerja, nge-refer ke pasal 156 angka 234. Ya kan, kalau panjang upah prosesnya, kalau sekalian lagi cutinya, kalau lewatin THR bayar lagi. Nah perusahaannya mau tutup apa enggak kan pertanyaannya itu. Kalau satu, karyawannya ada berapa kurang lebih? Kalau karyawannya 20 melakukan itu ya tutup lah lama-lama. Itu kan dari sisi pekerja. Sekarang boleh saya balik gak dari sisi pengusaha? Tadi ada pertanyaan itu kan dari sisi pengusahanya apa sih yang harus kurang lebih dilakukan mitigasi gitu ya? Betul. Ya. Paling simpel sih kalau udah melebihi 173 jam dalam satu bulan, apalagi 200 jam, hire orang baru. Itu simpel. Kedua, dipertanyakan apakah harus 200 jam. Apakah ini bukan berarti berandai-andai, namun mungkin peluang itu 0,0000 sekian persen. Bisa aja ada nanti, oke, gua tulis lah ya 200 jam. Tapi nanti 100 ke rekening gua, 100 ke rekening lo, bisa aja begitu. Namun pasti dari pengusaha, tanya atasannya, apakah benar karyawan tersebut memerlukan lembur sampai 200 jam dalam satu bulan. Dan ini sudah terjadi 2 bulan. Kok kamu tidak memberitahu? Apakah memang load pekerjaannya, workload analisisnya ini atau beban kerjanya memang luar biasa? Sampai dengan seolah-olah ini udah sampai 2 tenaga kerja dirangkap sama satu orang plus 30 jam. Kurang lebih lah, sekitar 27 jam lah. Ya kan? Kalau memang sudah dilakukan itu, ya sudah diajukanlah rekrutmen, rekrut dong. Biar sama jadinya dari satu sisi. Karena kan lembur kan kosnya kali 2. Bodoh-bodohan aja. Jadi maksudnya lebih mahal membayar lembur daripada merekrut orang baru. Lebih mahal membayar upah lembur secara bayarannya ya. Artinya kan kalau normal 1 jam 1,5 jam pertama kali 2, sisanya 2 sampai 7 atau 2 sampai 8 kan. 1 jam pertama kali 1,5, 2 sampai 7 atau 2 sampai 8 kan kali 2 ya kan. Itu kan kalau dihitung artinya kan kurang lebih kan bayarannya bodoh-bodohan 2 kali gaji lah. Sementara kalau hire orang baru bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Dikatakan iya artinya secara fresh, secara apa sih kalau dibilang kita punya tenaga baru sehingga bisa menghasilkan lebih efektif dan efisien. Namun secara potensial cost yang akan dikeluarkan pada saat retirement atau pensiun jelas lebih besar. Karena bayarnya 2 kali kan buat 2 orang pensiun. Kalau tadi kan 1 kali. Namun nyampe gak di usia pensiunnya kalau 1 orang ini kan? Kurang lebih demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Ibu Mary. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Kenneth atas bantuannya, saran dan pendapatnya. Terima kasih sudah hadir di acara saya. Dan rekan-rekan jangan lupa, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, jangan segan komen. Lalu subscribe, like, and comment juga video-video saya ya, karena apa yang kalian sukai itu yang akan saya buat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam tips and trik bersama Mary Kristuti.